5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, halo anak ibu guru semua. Salam jumpa dan selamat pagi untuk kita semua ya nak. Apa kabarnya? Semoga anak ibu guru semua tetap masih dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat. Nah anak ibu, baik ya, hari ini kita belajar di tema yang ketiga, kegiatanku. Di subtema yang keempat, kegiatan malam hari. Di pembelajaran yang ketiga ya nak, kamu ikuti dengan baik. Nah baik anak ibu guru, tujuan pembelajaran kita hari ini, untuk yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi dan menyusun kalimat dengan menggunakan kata-kata yang terkait dengan kegiatan malam hari. Nah untuk tujuan yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi dan menunjukkan kebiasaan baik yang sesuai dengan aturan di rumah dengan tepat. Untuk tujuan pembelajaran yang ketiga, yaitu siswa dapat memecahkan masalah sehari-hari yang melibatkan penjumlahan dua bilangan dengan teknik tanpa menyimpan dengan bantuan benda konkret. Sebelum tidur tentu ada kegiatan-kegiatan yang biasa kamu lakukan. Ayo kita membaca cerita berikut ini. Mei gemar membaca. Mei suka membaca buku cerita. Setiap malam sebelum tidur, Mei membaca buku. Malam ini Mei membaca buku cerita tentang kelinci dan kura-kura. Ceritanya seru sekali. Selesai membaca, Mei mematikan lampu kamar. Mei tidak lupa berdoa sebelum tidur. Nah, anak-anak ibu, apakah kalian seperti Mei, gemar membaca? Ingat ya, banyak membaca membuat kita banyak ilmu. Dan apakah kalian seperti Mei juga, patuh aturan yang ada di rumah? Lihat dan ingat kembali. Setelah selesai membaca, Mei mematikan lampu kamar dan tak lupa dia berdoa sebelum tidur. Ibu guru yakin semua anak ibu juga tidak lupa ya berdoa sebelum tidur. Kita harus bersyukur atas rahmat yang kita terima ya. Oke anak ibu guru, ingat apa saja aturan yang di rumah harus kita ikuti. Itu akan membuat kita menjadi anak yang lebih disiplin. Apa yang biasa dilakukan Mei sebelum tidur? Ayo ingat kembali cerita yang tadi ya. Apa yang dilakukan Mei sebelum tidur? Iya, membaca buku cerita. Pertanyaan yang kedua, cerita apa yang dibaca Mei? Ayo nak, cerita apa? Iya, cerita tentang kelinci dan kura-kura. Lalu apa yang dilakukan Mei setelah selesai membaca? Ya, setelah selesai membaca, Mei mematikan lampu kamar. Kemudian Mei berdoa sebelum tidur. Pertanyaan yang berikutnya, apa judul cerita di atas tadi? Ya, judul ceritanya yaitu Mei gemar membaca.
Lengkapilah kalimat berikut dengan kata yang tepat. Nah, di sini ada 5 kalimat yang akan kita lengkapi dengan kata yang ada ya, Nak. Jadi dalam kotak ini ada kata membaca, bersinar, taat, malam, dan peraturan. Nah, kita lihat untuk nomor 1 ya, Nak. Matahari terbenam, hari mulai. Kalau matahari terbenam, hari mulai apa, Nak? Iya, hari mulai malam. Yang kedua ya, Nak, bintang nampak titik-titik di malam hari. Nampak apa ya, Nak? Membaca, bersinar, taat, atau apa, Nak? Peraturan? Iya, bintang nampak bersinar di malam hari. Yang ketiga ya, Nak, Mei anak yang taat titik-titik, membaca, bersinar, atau apa, Nak? Iya, Mei anak yang taat peraturan. Lalu yang keempat ya, Nak, setiap malam Mei titik-titik buku cerita. Apakah membaca atau peraturan atau yang mana, Nak? Ya, tepat. Jawaban yang keempat ini adalah membaca. Jadi setiap malam Mei membaca buku cerita. Yang kelima, Mei selalu titik-titik peraturan. Apa, Nak? Ya, Mei selalu taat peraturan. Nah, itu tadi kita sudah melengkapi kalimat dengan tepat ya, Nak. Nah, setiap anak itu harus mengikuti aturan orang tua ya, Nak. Salah satunya aturan malam hari di rumah. Aturan di rumah dilakukan untuk kebaikan kita dan keluarga. Jika anggota keluarga berlaku tertib, maka rumah akan terasa nyaman ya, Nak. Rumah adalah tempat tinggal kita. Jadi, Nak, kalian harus mengikuti peraturan orang tua di rumah ya, Nak. Dengan apa yang berlaku di rumah ya, Nak. Nah, kalau kita patuh peraturan di rumah, otomatis kita juga akan merasa nyaman karena rumah kita adalah tempat tinggal kita. Rumah tempat kita untuk beristirahat dari segala aktivitas apa yang kita lakukan. Perhatikan gambar-gambar di bawah ini. Mana gambar yang menunjukkan kebiasaan yang baik di malam hari? Beri tanda centang pada gambar tersebut. Nah, kita lihat gambar yang pertama adalah membersihkan tempat tidur sebelum tidur ya, Nak. Apakah ini kebiasaan yang baik? Ya, ini adalah kebiasaan yang baik. Maka kita beri tanda centang. Lalu yang berikutnya mencuci tangan dan mencuci kaki kita sebelum kita tidur. Apakah ini kebiasaan baik? Ya, ini adalah kebiasaan yang baik di malam hari. Jadi sebelum anak ibu tidur, kalian harus mencuci tangan dan mencuci kaki ya, Nak, supaya kaki dan tangan kita bersih kalau kita naik ke tempat tidur ya. Nah, lalu gambar yang ketiga, berdoa. Apakah ini menunjukkan kebiasaan yang baik pada malam hari? Ya, ini adalah berdoa sebelum tidur ya, Nak. Ya, ini adalah kebiasaan yang baik. Kemudian gambar yang keempat, sebelum tidur kalian harus menggosok gigi. Apakah ini kebiasaan yang baik, Nak, pada malam hari? Iya, Nak, ini adalah kebiasaan yang baik. Sebelum tidur kita harus menggosok gigi supaya gigi kita bersih dan sehat. Siti sedang menyiapkan buku-buku untuk esok hari. Siti menghitung bukunya. Di tas ada 4 buku. Lalu di rak ada 7 buku. Jadi berapa ya banyak buku Siti seluruhnya? Berarti di sini kita akan belajar menjumlahkan buku yang dimiliki oleh Siti. Tadi di dalam tas ada 4, lalu di dalam rak ada 7. Maka bisa kita jumlahkan 4 ditambah 7. Nah, untuk hasilnya kita bisa hitung ya, Nak.
Kita lihat ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi buku seluruhnya ada 11. Siti juga menghitung pensil warnanya. Di tangan Siti ada 4. Lalu di dalam kotak pensil ada 8. Nah, berapa ya jumlah pensil warna Siti? Mari kita jumlahkan. 4 ditambah berapa tadi? 8. Maka kita hitung keseluruhannya ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Maka jumlah pensil warna Siti ada 12. Di piring ada 6 potong pisang goreng. Lalu Ibu Siti meletakkan 6 potong pisang goreng lagi di piring itu. Berapa banyak pisang goreng di piring sekarang? Berarti kita harus menjumlahkan. Awalnya ada 6 potong. Berarti kita tulis angka 6 ditambah 6. Karena Ibu meletakkan 6 pisang goreng lagi. Berapa ya jumlahnya, Nak? Nah, coba kita lihat. Buat dulu angka 6 di kepala. Lalu buka jari 6 jari. Di kepala ada 6. Lalu mulai hitung. Setelah angka 6. Lalu jari kalian lanjutkan. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti banyak pisang goreng di piring ada 12. Di rak piring Ibu ada 12 gelas. Lalu Ibu masukkan lagi 6 gelas yang baru dicuci. Berapakah banyak gelas di rak piring Ibu sekarang? Berarti penjumlahannya bagaimana, Nak? Iya, penjumlahannya 12 ditambah 6. Coba anak Ibu taruh di kepala 12. Buat di kepala ya, Nak, 12. Buka jarinya sebanyak 6. Nah, setelah itu kita hitung dari angka 12 ditambah 6. Setelah 12 adalah, hitung jarinya ya, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Jadi banyak gelas di rak piring Ibu sekarang ada berapa? 18. Nah, sekarang Ibu Guru punya 5 soal penjumlahan ya, Nak. Coba kita hitung bersama-sama ya. Yang soal nomor 1, 4 ditambah 9. Ayo, 4 ditaruh di kepala, 9 ditaruh di tangan. Kita hitung ya. 4 pegang kepala, lalu ditekuk ya jarinya. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Berarti jawabannya adalah 4 ditambah 9 adalah 13. Sekarang soal nomor 2, Nak. 6 ditambah 7. Berapa 6 tambah 7, Nak? Coba dihitung. Berapa ya? Ayo, Nak, berapa, Nak? 6 ditambah 7 sama dengan? Iya, 6 ditambah 7 sama dengan 13. Sekarang soal nomor 3. 9 ditambah 4. 9 di kepala. Buka jarinya 4. Ingat kembali 9 di kepala. Ayo kita jari tekuk ya. Setelah 9 berapa, Nak? 10, 11, 12, 13. Berarti 9 ditambah 4 sama dengan 13. Soal yang berikutnya. 3 ditambah 7. Ingat kembali, 3 ditambah 7, 3 di kepala. Ayo pegang kepalanya, Nak. 3.
Kemudian di jarinya 7. Ayo buka jarinya 7 ya. Ingat kembali tadi di kepala ada 3. Pegang kepalanya ya. 3. Setelah 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti 3 ditambah 7 sama dengan 10. Nah, yang terakhir yaitu yang kelima. 5 ditambah 6 berapa? Ayo nak. Sudah paham ya? Berapa nak? 5 ditambah 6. 5 di kepala jarinya 6. Setelah 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 5 ditambah 6 sama dengan 11. Oke anak Bu Guru, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga anak Bu Guru memahaminya. Salam sehat untuk kita semuanya.